prajurit dari Kepolisian Republik Indonesia maupun prajurit TNI. Mana saya belum lihat mukanya. Sini Pak, maju Pak. Pengadilan Negeri mengundang Kasat Pol PP DKI Jakarta perwakilan. Sini Pak, merapat. Pengadilan Negeri mengundang pemerintahan daerah provinsi administrasi wali kota Jakarta Pusat atau yang mewakili dari wali kota Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri mengundang pemerintahan kota Jakarta Pusat. Hadir. Ayo Pak, merapat sini Pak, nggak apa-apa. Dengan kokoh untuk berteriak tentang hak-hak mereka sebagai anak bangsa. Tegaknya! Mereka berdiri dengan kokoh mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh di situ disebutkan bahwa lengkap kita gugat yaitu Sekretariat Negara, BPN dan Agendot Performing Seterhat 1684 para prajurit dari Kepolisian Republik Indonesia maupun prajurit TNI. Mana saya belum lihat mukanya. Sini Pak, maju Pak. Pengadilan Negeri mengundang Kasat Pol PP DKI Jakarta perwakilan. Sini Pak, merapat. Pengadilan Negeri mengundang. Pemirsa, sengketa lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat ricuh. Pagi ini ribuan personel gabungan yang terdiri dari polisi, TNI dan Pemda mengamankan jalannya eksekusi lahan dan diadang oleh sekelompok orang yang menolak eksekusi lahan Hotel Sultan. Ya, bisa sejumlah aparat kepolisian dan TNI juga mengawal ketat pembacaan penetapan eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Adapun sejumlah aparat kepolisian membuat barikade dan mengelilingi panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat pembacaan penetapan eksekusi. Dan aparat kepolisian dan juga TNI juga membuat barikade pengamanan selama pembacaan penetapan eksekusi. Dan dalam pembacaan itu, panitera lebih dulu memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT Indo Buildco selaku termohon eksekusi. Namun setelah 3 kali dipanggil, pihak PT Indo Buildco tidak hadir. Dan selama pembacaan putusan itu, massa menolak eksekusi dan membentuk barisan di depan Hotel Sultan. Adapun seorang orator juga terus menyampaikan orasinya di atas mobil komando. Ya pemirsa, eksekusi ini menjadi puncak dari perselisihan antara pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno dengan PT Indo Buildco milik Ponco Sutowo yang telah berlangsung selama 26 tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Hotel Sultan Jakarta Pusat, kita telah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di sana. Selamat pagi Anissa, bagaimana situasi terkini di sana? Iya, Syafa dan juga Togi, saat ini proses dari eksekusi lahan yang ada di Hotel Sultan tengah dilakukan sejak pukul 9.40 waktu Indonesia Barat tadi. Dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian dari pihak Kejagung, dengan aparat keamanan yang tiba di area GBK ini baru berhasil memasuki kawasan Hotel Sultan. Tempat kami mengabarkan ini sekiranya 2 menit yang lalu. Itu artinya memang dari pihak hotel, kemudian dari sejumlah aliansi yang menolak adanya yakni eksekusi Hotel Sultan,
dilakukan pada hari ini 18 Juni 2026. Pelaksanaan eksekusi lahan Hotel Sultan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno ini memang sudah dijadwalkan sebelumnya melalui prosedur hukum dan juga pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pengelola. Namun yang dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, Syafa dan juga Togi dari tim eksekutor yang akan mengeksekusi Hotel Sultan ini baru bisa memasuki area bagian depan. Namun kami akan mencoba mendekat bersama dengan tim keamanan dan juga awak media lainnya, Syafa dan juga Togi. Sempat terjadi penolakan oleh warga dan juga para karyawan di Hotel Sultan Jakarta, yang mana tadi sempat adanya pemukulan, kemudian ada juga terjadi pelemparan batu yang mengakibatkan sejumlah tim keamanan ini mengalami luka di bagian kepala. Namun informasi yang kami dapatkan saat ini tim dari Gelora Bung Karno tengah bersama-sama memasuki kawasan lobi dari Hotel Sultan Jakarta. Tak hanya dari tim Gelora Bung Karno, namun juga ada tim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama dengan tim keamanan yang mendampingi. Mereka akan melakukan pengosongan dimulai dari pengambilan aset yang ada di area dalam. Kita saksikan bersama Togi dan juga Syafa, inilah situasi di area depan, di mana sebelumnya tadi sempat adanya penolakan dari warga dan juga dari pihak karyawan Hotel Sultan berjumlah ratusan. Mereka ini menolak dan mereka berada di area depan Hotel Sultan Jakarta. Saat ini dari pihak GBK dan juga Kejagung, kemudian dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang memasuki kawasan Hotel Sultan Jakarta. Kita saksikan bersama. Kemudian ada sejumlah tim teknisi maintenance dari Gelora Bung Karno yang menggunakan sejumlah peralatan seperti ada mesin Gerindra, kemudian ada beberapa mesin yang dibawa menuju ke area dalam. Apakah nantinya akan dilakukan penyegelan? Apakah nantinya akan adanya pengambilan sejumlah aset yang ada di dalam? Kita masih nantikan bersama, karena sampai saat ini Togi dan juga Syafa, proses dari sejumlah tim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berupaya untuk bisa memasuki area dalam. Karena kalau dilihat dari luar tempat kami mengabarkan ini, sepertinya tim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dari pihak Gelora Bung Karno Jakarta ini masih tertahan di area depan. Saya akan mengajak juru kamera saya, Jemi Jasin, untuk mendekat dan memastikan bahwasannya tempat kami melaporkan ini aman, karena memang tadi sempat ada baku hantam dan juga ada pemukulan yang dilakukan oleh pihak masyarakat yang tidak terima ataupun melakukan penolakan dengan adanya eksekusi yang dilakukan di Hotel Sultan Jakarta. Tim keamanan dari Polda Metro Jaya sejak pagi tadi tengah melakukan pengamanan tidak hanya di area luar dari Hotel Sultan Jakarta tempat kami melaporkan di wilayah Senayan ini, namun tadi juga sempat dilakukan penutupan di sejumlah gate
di pintu 7, kemudian di pintu 6, sehingga kami tadi awak media hanya bisa melewati jalur yang ada di pintu 2. Hingga siang hari ini, Syafa dan juga Togi, memang dilakukan penutupan jalan di area Gelora Bung Karno. Itu artinya kendaraan tidak dapat melintas sama sekali di area dalam. Namun saya tidak dapat memastikan apakah di area luar juga dilakukan penutupan, karena hingga siang hari ini di kawasan area Hotel Sultan Jakarta ini sudah dipadati oleh tim keamanan, kemudian dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dari Kejagung yang tengah melakukan upaya untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan HGB nomor 27 dan juga lahan HGB nomor 26 yang tepatnya berada di Hotel Sultan Jakarta. Dan kini dari pihak keamanan terus melakukan upaya untuk memberikan arahan kepada karyawan yang masih bersiteguh, yang masih terus melakukan penolakan. Mereka berdiri di area lobi utama, itu artinya dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga tim eksekutor lainnya masih belum bisa berhasil memasuki area dalam. Saat ini sejumlah tim keamanan dan juga tim maintenance dari pihak Gelora Bung Karno Jakarta terus silih berganti. Mereka melakukan upaya untuk bisa memasuki kawasan area dalam. Disaksikan di layar televisi Anda, petugas yang dikerahkan menjadi tim eksekutor ini jumlahnya ratusan. Syafa dan juga Togi, pada pagi ini memang dijadwalkan tepat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun karena adanya penolakan dari para karyawan dan juga masyarakat sempat terhenti, dan akhirnya pada pukul 10:06 baru saja terlihat ini tim dari Gelora Bung Karno nampaknya mengalami insiden di area dalam. Terjadi luka di bagian kepala, namun saya tidak bisa memastikan apakah itu dilakukan oleh masyarakat ataupun karyawan yang ada di area dalam, karena kami awak media ini hanya diperkenankan berada di area luar, di area depan Hotel Sunan Senayan Jakarta. Baru saja tim keamanan dari pihak Polda Metro Jaya ini memasuki kawasan hotel. Jumlahnya saya bisa katakan lebih dari 50 personil. Mereka baru saja memasuki. Ini adalah tambahan tim keamanan yang diperkuat tentunya untuk jalannya eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan pada pagi hari ini. Dan kalau dari pantauan kami yang berada di area depan ini merupakan tim dari Gelora Bung Karno. Sementara dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nampaknya terus melakukan negosiasi untuk bisa memasuki area lobi. Kami akan coba berusaha mendekat, Syafa dan juga Togi. Dilihat di layar televisi Anda, memang ini nampak sejumlah kendaraan dari pihak kepolisian bersiaga di area depan Hotel Sunan Jakarta. Sudah tidak ada lagi karyawan ataupun masyarakat yang berada di area luar. Mereka saat ini sudah masuk semuanya, seluruhnya ke area lobi utama. Penolakan terus dilakukan oleh pihak hotel, karena tadi disampaikan bahwasannya hotel ini nampaknya terlihat di layar televisi Anda, ini ada orang
yang menginap di Hotel Sultan membawa barang bawaannya, karena memang layanan hotel ini masih berlangsung di hari ini. Sejumlah tamu tadi kami sempat melihat begitu, Syafa dan juga Togi, dan dari pihak karyawan pun juga menyatakan bahwasannya saat ini hotel masih dibuka. Namun dengan adanya eksekusi pengosongan lahan, Hotel Sultan Jakarta ini membuat para tamu yang menginap di area dalam ini satu persatu mereka membawa barang bawaan dan akhirnya keluar dari area hotel untuk mengamankan diri. Kami akan pantau melihat keadaan situasi saat ini, Syafa dan juga Togi. Kalau dilihat memang ini sudah cukup tenang, sudah cukup kondusif, di mana sudah tidak ada lagi arahan-arahan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu artinya dari pihak terkait tengah memasuki kawasan hotel yang mana hari ini agendanya ialah eksekusi pengosongan aset yang ada di area dalam. Bangunan nantinya akan dijadikan fasilitas umum, lahan hijau untuk masyarakat ke depan. Dan kalau dilihat, Syafa dan juga Togi, ini nampaknya dari tim kepolisian akan mulai bergerak masuk. Yang tadi saya katakan, sejumlah tim keamanan ditambahkan, diperketat untuk melakukan pengamanan jalannya eksekusi pengosongan lahan milik Hotel Sultan pada hari ini. Lebih dari 50 tahun Hotel Sultan ini berdiri, dijadikan tempat penginapan. Baru saja kita saksikan, ini merupakan salah satu warga yang diamankan oleh pihak kepolisian. Kita saksikan bersama. Tentunya kami berharap tidak ada lagi korban luka yang terjadi pada agenda hari ini. Tim keamanan sudah mulai masuk ke area dalam. Namun ada sejumlah warga yang masih dilakukan pengobatan. Apakah terjadi luka? Kami akan memastikannya. Syafa dan juga Togi, inilah kondisi di Hotel Sultan. Tepat pukul 10:06 tadi, dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tengah berhasil memasuki area dalam. Dan kini proses dari pengosongan lahan termasuk properti yang ada di dalamnya terus dilakukan. Baik, Anissa karena bisa memang tahan dulu. Informasi terakhir yang kami dapatkan, sejumlah warga dan kita tahan dulu. masih berada di dalam, Togi. Silahkan. Baik, kita tahan dulu untuk informasi yang dari luar. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat situasi terkini di dalam Hotel Sultan saat ini. Ini ada rekan Al Fikri. Selamat pagi, Al Fikri. Iya, pagi. Bisa ceritakan untuk informasi terkini apa yang terjadi di dalam hotel atau di daerah lobi Hotel Sultan? Ya, baik. Saat ini saya sedang berada di apartemen Sultan Hotel and Residence Jakarta, yang mana saat ini petugas aparat kepolisian tengah melakukan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi dapat saya gambarkan di sini para petugas kepolisian sekitar 50 atau 100 lebih bahkan, dan juga petugas keamanan dari kawasan Gelora Bung Karno melakukan eksekusi and residence Jakarta, menyisir setiap lantai, yang mana di gedung ini, di apartemen ini terdapat 16 lantai. Kita bisa saksikan di depan layar Anda sekalian,
para petugas kepolisian dan juga petugas keamanan dari Gelora Bung Karno serta juga jurusita eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tengah mencoba menaiki beberapa lantai yang ada di apartemen ini. Kembali ke studio. Baik, Al-Fikri, apakah ada informasi terkait respon dari pihak manajemen Sultan ini terkait dengan penolakan eksekusi hotel? Al-Fikri? Ya, gimana? Baik, apakah ada respon dari pihak manajemen terkait penolakan eksekusi Hotel Sultan? Ya, baik, dari kuasa hukum pihak Hotel Sultan sendiri, yakni Hamda Zulfa, menyatakan bahwa mereka menolak putusan serta-merta dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena mereka menganggap putusan ini belum ingkrah dan mereka tengah mengajukan gugatan atau proses hukum di pengadilan tinggi lainnya. Dan saat ini tadi juga sebelum dieksekusi, dari pantauan saya di lapangan, tepatnya di depan lobi Hotel Sultan, itu juga ada sejumlah pengunjuk rasa dan juga kuasa hukum serta mantan purnawirawan TNI yakni Kiflan Zen yang turut serta menolak proses atau eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Ya, kalau di dalam Hotel Sultan sendiri ini apakah juga ada ketegangan antara pemerintah atau pusat pengelola Kompleks Gelora Bung Karno dengan PT Indobilco terkait eksekusi pada hari ini? Ya, dapat dari pantauan kami di lapangan tadi, setelah polisi merangsak masuk ke dalam kawasan Hotel Sultan, memang tidak ada perlawanan berarti baik dari penghuni hotel maupun penghuni apartemen. Tadi saya juga melihat di lapangan para petugas kepolisian mengimbau pada karyawan bahkan dan juga penghuni hotel untuk segera meninggalkan kawasan Hotel Sultan dan juga apartemen. Tadi perlawanan terlihat saat petugas kepolisian dan juga aparat TNI hendak memasuki kawasan Hotel Sultan. Tadi terpantau sempat terjadi kericuhan dari para pengunjuk massa yang berada di Hotel Sultan. Mereka melempari batu dan juga sejumlah barang-barang lain, entah kon dan juga air mineral ke arah aparat kepolisian dan juga personel TNI. Tetapi setelah dipukul mundur, para pengunjuk massa tadi terlihat juga tidak terlihat ada perlawanan yang berarti dari mereka, dan mereka segera sebagian dari mereka dari pantauan saya meninggalkan kawasan Hotel Sultan dan juga apartemen. Ini tadi Anda telah sampaikan ada pengunjuk rasa. Apakah pengunjuk rasa ini dari pihak hotel, karyawan hotel atau siapa? Ya, dari pantauan saya di lapangan mereka cukup terorganisir ya. Karena mereka menggunakan kaos yang berwarna oranye. Mereka lagi pukul jam 7 kurang. Ini mereka berada standby di depan lobi hotel dan mereka menyuarakan untuk penolakan eksekusi dari Jakarta Pusat. Tadi sempat tanya kepada Wakil Menteri Maksud Negara Bambang perihal massa yang ada di depan lobi hotel itu. Memang sebagian dari mereka itu ada yang merupakan dan juga Pak Wakil Menteri sendiri juga. Kita ketahui masa sebagian dari mana. Ya, Fikri, ini banyak tamu hotel yang dievakuasi. Artinya pada saat proses eksekusi pagi hari ini, operasional hotel masih berjalan seperti biasa ya, tidak ada pemberitahuan misalnya sehari sebelumnya bahwa bisa saja kondisi hari ini akan tidak aman karena ada eksekusi. Ya, dari pantauan saya di lapangan, memang sejumlah tamu hotel dan juga apartemen masih terlihat ada, namun operasional seperti petugas hotel itu tidak terlihat sama sekali.
di dalam gedung hotel maupun di apartemen. Ini halnya saat ini apartemen di depan saya tepat ada tidak ada petugas dari apartemen sendiri. Baik, Kembali. Fikri, ini kalau lihat dari layar kaca ini banyak petugas menggunakan vest GBK. Bisakah dijelaskan apakah ini dari pihak mereka GBK untuk mengambil alih Hotel Sultan atau bagaimana ini? Ya, halo. Ya, Fikri, Halo? bisa dengar? Ya. Ya, kita melihat Ya, banyak tadi sempat- petugas menggunakan vest GBK. Apakah ini mereka ini mengambil kembali dari Hotel Sultan ini terkait dengan eksekusi hotel? Ya, betul sekali. Memang petugas yang memakai vest GBK ini turut diperbantukan dalam proses eksekusi Hotel Sultan. Mereka tergabung dalam personil kepolisian dan juga aparat TNI untuk membantu proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi dari pantauan mereka juga di kawasan luas 8 lebih dari 8 hektar ini, mereka menyisir satu persatu sudut maupun sudut kawasan di Hotel Sultan dan juga apartemennya. Ya, Fikri, dengan para petugas eksekusi telah berhasil masuk ke area dalam Hotel Sultan dan setelah melewati masa yang sempat mengadang, artinya saat ini bisa dipastikan bahwa situasi yang tadi sempat memanas sudah mulai mereda ya, Fikri, di sana? Ya, betul sekali. Memang situasi di kawasan Hotel Sultan dan juga di apartemen Sultan sudah terbilang kondusif karena tadi petugas kepolisian telah menyisir sudut maupun sudut ruangan dari Hotel Sultan dan juga apartemen. Bahkan tadi kami juga turut menyisir kawasan Hotel Sultan bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto. Bambang sendiri turut menyisir dan juga memantau situasi kawasan Hotel Sultan, yang mana memang tadi dari pantauan saya di akses pintu utama Hotel Sultan itu sempat terjadi masih ada sedikit massa yang mencoba bertahan, tapi bisa dikondisikan oleh yang jaga di kawasan Hotel Sultan Jakarta. Baik, Fikri, apakah ada informasi apa saja menjadi tuntutan dari Hotel Sultan ini dikarenakan mereka menolak untuk eksekusi? Apakah ada informasi dari pihak manajemen Sultan? Ya, memang dari pihak manajemen maupun kuasa hukum dari Hotel Sultan sendiri atau PT sejak dari pagi kita tidak menemui para awak media yang telah menunggu di depan kawasan Hotel Sultan. Tetapi dapat saya sampaikan kalau misalkan sikap mereka tetap menolak putusan eksekusi atau putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta terkait eksekusi di Hotel Sultan yang tengah berjalan di pengadilan. Kembali ke studio. Iya, Fikri, jika proses eksekusi di Hotel Sultan pada hari ini telah selesai dilakukan, apakah ini artinya mulai hari ini Hotel Sultan artinya ditutup total begitu, Fikri? Iya, tadi sempat juga kami para awak media menanyakan kepada Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto terkait keberlanjutan Hotel Sultan ini pasca eksekusi. Dari pemerintah sendiri belum ada memikirkan tindak lanjut ke depan terkait pengelolaan Hotel Sultan dan juga apartemennya. Namun dapat disampaikan tadi Bambang Eko Suharyanto menyatakan akan mendata segala hal yang ada di Hotel Sultan, baik aset, bahkan karyawan dan juga para penghuni. Ia juga menyampaikan tadi sebelum melakukan eksekusi bahwa pihaknya
saat ini tengah fokus proses eksekusi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, Fikri, ini tadi kita telah melihat ada seseorang telah ditahan oleh pihak kepolisian. Apakah Anda tahu apakah itu dari pihak Sultan atau mungkin karyawan, itu siapa? Ya, memang belum teridentifikasi atau dinyatakan konfirmasi siapa petugas. Warga tersebut diamankan oleh petugas, tetapi memang pasca kericuhan eksekusi tadi, sejumlah pengunjuk rasa yang berada di depan lobi Hotel Sultan tadi, memang setelah polisi berhasil merangsek masuk, terdapat pengunjuk rasa yang diamankan oleh petugas kepolisian, digiring ke mobil tahanan yang ada di kawasan GBK. Memang terlihat bagian dari mereka unjuk rasa, tetapi mereka juga ada yang mantan pegawai Hotel Sultan. Ya, Fikri, kira-kira sampai pukul berapa para petugas ini akan berada di Hotel Sultan untuk melakukan proses eksekusi? Ya, belum diketahui pasti proses eksekusi ini atau petugas kepolisian ini mengamankan proses eksekusi ini hingga pukul berapa. Namun saat ini proses eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berlangsung karena kawasan Hotel Sultan ini seluas sekitar lebih dari 8 hektar, yang mana di luas lahan segitu terdapat sejumlah gedung, baik hotel maupun ballroom hingga apartemen, dan petugas dan juga jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih melakukan proses eksekusi dan mendata segala aset yang berada di atas lahan milik negara ini. Baik, untuk Fikri sendiri mungkin bisa jelaskan kembali mungkin seberapa banyak petugas dari pihak kepolisian atau GBK yang terjunkan untuk mengamankan proses eksekusi lahan ini? Ya, memang dari sekitar pukul 6 lewat dikit tadi saya berada di kawasan GBK ini, tepatnya di depan Hotel Sultan. Memang sejumlah personil kepolisian terlihat sudah bersiaga ya. Terlihat ada sekitar ribuan aparat kepolisian yang turut mengamankan proses eksekusi. Bahkan tadi saya juga melihat sekitar ratusan personil aparat dari TNI yang turut membantu proses eksekusi di kawasan Hotel Sultan. Terlihat dari pagi aparat kepolisian dan TNI tengah melakukan apel, bahkan juga petugas dari Gelora Bung Karno. Tadi saya ketika sampai ke sini, memang kawasan Gelora Bung Karno itu dibatasi untuk para pengunjung dan masyarakat yang beraktivitas di pagi hari tadi. Bahkan masyarakat yang tidak berkepentingan diimbau untuk memutarbalikkan kendaraannya ke area luar kawasan Gelora Bung Karno. Pengawasan ketat di area masuk, bahkan di kawasan GBK ini telah terjadi pagi. Petugas keamanan dari GBK, juga kepolisian, turut bersiaga di sejumlah titik masuk di kawasan Gelora Bung Karno sebelum proses eksekusi dilakukan. Setelah proses eksekusi, Fikri, terlihat juga. Ya, Fikri, apakah ada yang disampaikan oleh karyawan Hotel Sultan sebelum hari ini mengenai persiapan akan adanya proses eksekusi hingga kemudian nasib mereka dalam pekerjaan di Hotel Sultan dan juga nasib dari Hotel Sultan ke depannya? Ya, tadi sejumlah karyawan dari Hotel Sultan sempat menyampaikan berorasi di atas mobil komando. Mereka menyatakan sikap untuk menolak putusan serta-merta dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait eksekusi Hotel Sultan ini. Mereka juga tadi menyampaikan meminta
belas kasihan pada pemerintah dan juga juru eksekusi, jurisita maksud saya, jurisita pengadilan negeri agar tidak melakukan proses eksekusi di Hotel Sultan karena mereka mengaku belum mempunyai pekerjaan setelah mereka tidak bekerja di Hotel Sultan akibat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Fikri atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Dan pemirsa, kita akan break sejenak. Break ini akan kembali sesaat lagi. Ya, baik, bisa inilah situasi terkini di dalam Hotel Sultan Jakarta, tepatnya di Blok 15 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan sekarang kita sambung dengan rekan Anissa Rizkia di Hotel Sultan. Selamat pagi, Anissa. Silakan dengan informasi terkini terkait dengan eksekusi Hotel Sultan hari ini. Baik, sekali lagi bisa inilah situasi terkini di dalam Hotel Sultan, tepatnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana sebanyak 3.161 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan untuk eksekusi Hotel Sultan. Adapun Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno ini sebelumnya juga mengatakan telah menyiapkan 300 personel gabungan menjelang pelaksanaan eksekusi. Dan persiapan eksekusi telah digelar ini sejak hari Senin kemarin. Dan selain personel gabungan, persiapan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk mendukung kelancaran teknis. Di antaranya pun juga ada pihak Telkom dan juga PLN. Ya, pemirsa, setelah beberapa saat lalu situasi sempat memanas di depan Hotel Sultan, di mana ada massa yang mengadang masuknya petugas eksekutor ke dalam Hotel Sultan dan menolak eksekusi Hotel Sultan dilakukan. Dan kita telah terhubung dengan Anissa Rizkia di lapangan. Anissa, silakan dengan informasinya. Ya pemirsa, saat ini proses dari eksekusi pengosongan lahan di Hotel Sultan Jakarta masih berlangsung. Baru saja ini sejumlah tim keamanan terus diperketat, yakni tambahan personil dari Polda Metro Jaya baru saja memasuki area dalam. Karena informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola Gelora Bung Karno, hari ini mereka akan melakukan pendataan aset yang ada di area dalam. Kalau dilihat ini merupakan area lobi utama yang mana sudah dijaga ketat oleh pihak keamanan dari pihak polisi, kemudian ada TNI dan juga sejumlah pihak dari pengelola Gelora Bung Karno yang pada siang hari ini melakukan eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan Jakarta. Kejaksaan Agung bersama pihak terkait, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini mengeksekusi Blok 15 Gelora Bung Karno, yakni kawasan Hotel Sultan. Tentunya langkah ini dilakukan merujuk pada ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikeluarkan pada Selasa lalu, di mana penetapan tersebut Togi dan juga Syafa ini telah dikirimkan pengelola PT Indo Buildco melalui pos dan sudah diterima mengenai penetapan tanggal eksekusi pada hari ini, yakni 18 Juni 2026. Tentunya tanggal eksekusi ini menandai pula berakhirnya dari proses hukum yang cukup panjang, polemik antara pemerintah melalui Kemenseknek dan juga Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dengan PT Indo
Buildco. Sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tanah X HGB 26 dan juga HGB 27 Gelora Bung Karno beserta bangunan yang melekat ini harus diserahkan kepada negara. Namun tadi kami menyaksikan bahwasannya layanan hotel masih dilakukan pada hari ini. Itu artinya tidak ada pemberitahuan kepada sejumlah tamu hotel yang menginap. Dan kalau kita lihat tadi sejumlah tamu juga baru mengemasi barang-barang dan membawa sejumlah barang bawaan seperti koper, kemudian tas ransel keluar dari area lobi utama Hotel Sultan Jakarta. Fokus pihak terkait dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga pihak Kejagung pada hari ini yakni adalah pendataan aset yang mana eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan Jakarta ini merujuk pada keputusan pengadilan pengembalian aset negara. Dan nantinya aset ini direncanakan akan dilakukan untuk kepentingan publik, akan dibuat lahan hijau di area ini. Namun untuk pembangunan ataupun perobohan dari bangunan ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak penyelenggara, maksud kami adalah pengelola Gelora Bung Karno maupun dari pihak pemerintah terkait akan adanya pembangunan di atas lahan Hotel Sultan. Dan kalau dilihat ini sejumlah pihak dari pengelola Gelora Bung Karno terus melakukan pendataan aset di area dalam, Togi dan juga Syafa. Pengamanan juga cukup diperketat, puluhan personil ditambahkan untuk masuk ke area dalam. Dan memang hingga siang hari ini baru saja tadi berhasil dilakukan eksekusi pengosongan lahan sekiranya pada pukul 10:06 waktu Indonesia Barat. Seperti kita tahu bahwa dijadwalkan pada pukul 8:30 pagi tadi rencananya akan dimulai, namun hingga siang hari ini tim dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini masih terus berupaya untuk melakukan pendataan di area dalam dan disaksikan bersama di lobi utama Hotel Sultan Jakarta saat ini pengelola dari Gelora Bung Karno dan juga sejumlah pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nampaknya akan bersiap melakukan press conference, akan menyampaikan statementnya kepada awak media. Namun Syafa dan juga Togi, kalau dilihat dari area luar ini memang penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini cukup ketat, tidak hanya dilakukan di area komplek Hotel Sultan Jakarta, namun juga dilakukan penutupan sejumlah pintu untuk menuju ke area komplek Gelora Bung Karno. Tadi saya sempat melakukan peninjauan, memang hanya bisa dilakukan akses keluar masuk ini melalui pintu 2. Dan kini kami pun masih terus memantau jalannya eksekusi pengosongan yang dilakukan di lahan Hotel Sultan Jakarta. Untuk sementara saya kembalikan kepada Syafa dan juga Rizkia melaporkan langsung dari Hotel Sultan Jakarta Pusat. Dan demikianlah breaking news. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNews Today.